kayaknya jelek-jelek ya. Sulitkah? Udah lihat belum nilainya? Sudah, Bu. Udah. Gimana? Yang Tricky. paling tricky ya? Bukan challenging ya Daniel ya, tapi tricky ya. Iya ya, supaya kalian sebetulnya lebih pemahamannya lebih lagi dan lebih teliti. Tapi jangan khawatir teman-teman karena akan tetap ada sebetulnya dari post test, kemudian juga ada dari mind map ya. Kemudian yang terakhir yang besar bobotnya kan sebetulnya adalah tugas besar kalian. Jadi tolong dipersiapkan dengan baik dari sekarang ya. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Hari ini kita bahas lebih dalam tentang AMDAL-nya. Oke. Sudah terlihat ya? Sudah ada, Bu. Oke. Nah, AMDAL yang sekarang itu memang ada didampingi dengan yang namanya pertek ya, atau persetujuan teknis. Nah, hari ini kita bahas lebih dalam antara AMDAL dan juga perteknya. Kalau dulu teman-teman untuk tahapan AMDAL itu ada tahap awalnya itu adalah tahap penapisan. Jadi penapisan itu untuk menentukan apakah rencana usaha atau kegiatan kalian itu wajib AMDAL atau tidak gitu ya. Kalau nggak wajib AMDAL berarti bikin apa ya? Masih ingat nggak? Halo? Kalau nggak wajib AMDAL, apakah berarti dia nggak usah bikin dokumen lingkungan, teman-teman? Gimana? Sylvia, ada Sylvia? Ada, Bu. Ada. Gimana Sylvia kalau misalnya rencana atau usaha kegiatan kamu ternyata tidak wajib AMDAL, tidak masuk dalam rencana yang harus wajib AMDAL. Apakah berarti tidak harus membuat dokumen lingkungan atau seperti apa? Menurut saya tetap harus bikin dokumen tentang lingkungannya, Bu. Oke, dokumen apa namanya, Sylvia? Masih ingat nggak? KLHS, bukan, Bu? Bukan, tapi nggak apa-apa, nice try. Ya nanti ada lagi KLHS yang lain lagi ya. Jadi kalau KLHS itu teman-teman dia ruang lingkupnya lebih besar ya. Jadi lebih ke arah wilayah atau kawasan dan dia bukan ke satu rencana atau kegiatan tapi ke arah program. Jadi program satu daerah seperti itu tuh harus ada KLHS-nya ya, Sylvia ya. Oke. Makasih banyak responnya. Tapi sebetulnya kalau rencana usaha kegiatan kalian tidak wajib AMDAL, berarti kalian harus membuat yang namanya UKL dan UPL. Masih ingat nggak? Apa sih sih? UKL, UPL ya. Apa Daniel singkatannya masih ingat nggak? UKL, UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Betul, UPL, UKL, UPL ya, pemantauan sama pengelolaan. Jelas ya? Jadi kalau nggak wajib AMDAL, dia harus membuat UKL dan UPL. Ada juga sebetulnya kalau nggak usah bikin UKL, UPL, dia sebetulnya langsung membuat yang namanya SPPL. Ya teman-teman ya, itu yang harus kalian pahami. Nah kalau dulu sebetulnya untuk melihat apakah misalnya kalian punya satu rencana usaha kegiatan, gitu ya, satu rencana usaha atau rencana kegiatan. Ini wajib AMDAL nggak ya, gitu. Dulu diatur itu di sini teman-teman, di Permen LHK nomor 38 tahun 2019. Ya, di sini itu ada mencakup yang namanya wajib AMDAL itu ada 14 bidang dan 87 kegiatan. Ya. Ya. Permen LHK SIS itu di lampiran satunya, di Permen LHK 38 2019. Di Permen LHK ini, di bagian lampiran satu itu, ada daftar ya kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL. Kalau misalnya dilihat dari sini, ada 14 bidang, gitu ya. Setiap bidang itu ada berbagai macam jenis kegiatannya, contoh untuk pertahanan,
Itu ada 3 jenis kegiatan. Untuk perikanan kelautan ada 6. Yang paling banyak nih ESDM, ada 23 kegiatan. Jadi di sini diatur tuh. Jadi kalau kalian mau lihat apakah rencana saya masuk kegiatan wajib AMDAL atau tidak, kalian tinggal lihat lampiran 1 Permen LHK 38 2019 ya. Hanya kalau di Permen LHK nomor 38 2019 ini, dia hanya berisi daftar wajib AMDAL saja gitu. Nah, ini kemudian dengan adanya PP 22 2021 gitu ya. Kemudian yang PP nomor 5 dan Undang-Undang Cipta Karya gitu. Disatukan di sini teman-teman sekarang diganti menjadi Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Di Permen LHK tahun 2021 ini kalau kalian lihat gitu ya. Dia itu mengatur ini nih, daftar usaha dan atau kegiatan wajib AMDAL, UKL, UPL, dan SPPL. Ya, jadi sudah ditentukan semuanya ada di sini. Itu bisa kalian lihat di lampiran di Moodle ya, terkait Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Itu sampai halamannya sampai 300 halaman, teman-teman. Jadi kalian tinggal cari aja daftarnya. Terus kalau sekarang itu kalian tinggal lihat usaha kegiatan rencana usaha kegiatan kalian ini sebetulnya butuh dokumen lingkungan yang mana sih? Apakah AMDAL, apakah SPPL atau UKL, UPL ya. Itu bisa kalian lihat di Permen LHK nomor 4 2021. Jadi ada lampiran 1, ada KBLI, apa ya KBLI ada yang tahu? Yang tahu nggak teman-teman KBLI apa? Klasifikasi baku lapangan usaha ya. Jadi ada pengelompokan lapangan usaha gitu ya. Contohnya ini ada sektor PUPR, sektor perhubungan, sektor perindustrian gitu. Nanti ada beberapa jenis kegiatannya. Nah, itu disebut dalam KBLI ya. Oke. Nah, di lampiran 1 itu KBLI-nya atau klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia itu ada 13 sektor. Lampiran 2 itu dia non KBLI. Jadi total ada 1004 KBLI dan 36 non KBLI. Jadi seluruh rencana usaha kegiatan sudah ada di sini, terutama yang diklasifikasikan dengan wajib AMDAL atau wajib UKL OPL atau hanya sebatas SPPL. Jelas ya sampai sini ya? Jadi kalian tinggal lihat saja ke Permen LHK nomor 4 tahun 2021 ini. Nah, kalau kita lihat pembagian jenis usaha kegiatan ini, jadi di sini kita lihat ada yang berwajib AMDAL atau wajib UKL UPL atau hanya kegiatan yang wajib SPPL. Itu tergantung dari dampak lingkungan yang dihasilkannya, sehingga akan menentukan jenis dokumen lingkungan yang perlu dibuat. Jadi kalau untuk yang wajib AMDAL, artinya kegiatannya itu berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Gitu. Kalau yang wajib UKL UPL, itu tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup, tapi tetap harus wajib membuat dokumen lingkungan yang dalam bentuk UKL UPL. Ya. Kemudian kalau yang wajib SPPL itu dia tidak wajib UKL UPL dan tidak berdampak penting, gitu ya. Dan masuk pada kegiatan usaha mikro dan kecil. Itu berarti pakai yang SPPL. Pahami ya, teman-teman ya. Jadi ada yang wajib AMDAL, ada yang wajib UKL UPL, ada yang wajib SPPL. Artinya overall sih semua kegiatan usaha itu memang harus dan wajib membuat dokumen lingkungan. Hanya jenis dokumen lingkungannya itu yang berbeda-beda. Bagaimana cara kita tahu apakah jenis dokumen lingkungan yang perlu kita buat untuk rencana usaha kegiatan kita? Kalian lihat di Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Sudah ada di Moodle ya, silahkan kalian download. Seperti itu. Perbedaannya bila mana dia AMDAL, bila mana dia UKL dan SPPL, itu sebetulnya dia wajib AMDAL karena berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dia tidak wajib AMDAL, dia wajib UKL UKL karena kegiatannya tidak berdampak penting. Dan dia wajib SPPL karena ternyata kegiatannya tidak berdampak penting dan termasuk ke dalam kegiatan usaha mikro dan kecil. Oke, mudah-mudahan clear ya. Oke, jadi semua jenis usaha
rencana usaha dan atau kegiatan itu wajib dilengkapi dengan dokumen lingkungan, itu semuanya mengacu pada Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Ini contohnya teman-teman nih, lampiran 1 gitu ya. Di nomor 4 tahun 2021 ini usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL, UKL, dan SPPL. Kita lihat nih kategorinya. Kategori A, B, C ini itu ditentukan berdasarkan skala dampaknya, penting atau tidak pentingnya. Jadi kalian bisa lihat nanti ini. Nah, di sini sebetulnya kita lihat contoh ya, aktivitas perparkiran di luar badan jalan atau off-street parking. Besarannya berapa nih? Misalnya kalau yang lebih dari 5 hektar, luas lahan lebih besar sama dengan setengah hektar gitu ya, atau yang lebih besar atau 5.000 meter persegi, lebih besar dari luas bangunannya, yang lebih besar sama dengan dari 1.000 meter persegi. Seperti itu ya. Alasan ilmiah dia kenapa harus AMDAL-nya gitu. Sorry, dia nggak usah AMDAL, ya, dia nggak usah AMDAL. Dia harus UKL UPL gitu ya. Yang wajib UKL UPL itu kalau yang besarannya A, B, dan C. Kebayang sampai sini? Dan dia cukup hanya mengurus SPPL kalau dia yang A, B, dan C. Paham nggak sampai sini teman-teman? Clear kah? Halo? Clear, Bu. Clear ya? Nah, kenapa sih dia itu wajib untuk membuat dokumen lingkungan baik UPL ataupun di SPPL? Karena dengan adanya aktivitas perpakiran ini berpotensi menimbulkan kemacetan, penurunan kualitas udara, pencemaran air, kebisingan, konflik sosial, dan keresahan masyarakat. Jelas ya sampai sini ya? Jadi kalian lihat nanti. Kalian cari, kalian sudah dapat nih misalnya contoh proyek yang ingin kalian gunakan sebagai studi kasus dalam tugas besar kalian. Oh, misalnya saya inginnya aktivitas terminal darat nih. Nah, kalau ternyata luasan aktivitas terminal darat kalian lebih dari 5 hektar luas lahannya, berarti kalian wajib AMDAL. Jelas ya? Nah, kalau bisa lihat di sini dia nggak usah SPPL nih, tapi memang antara AMDAL atau UKL, UPL. Clear ya? Oke, itu cara bacanya. Jadi silahkan kalian baca lebih dalam di lampiran di dalam Moodle ya, terkait Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Oke, kita lanjutkan sedikit ya. Kalau AMDAL tuh seperti ini udah dibahas banyak ya, dua pertemuan di belakang. Itu kajian mengenai dampak besar dan penting, berarti kalian akan mengkaji apakah dampak dari suatu rencana itu besar dan penting. Sudah besar dan penting. Kalau penting kemarin ada beberapa kriteria ya, sudah kita bahas gitu ya. Sehingga nanti kajian ini akan digunakan sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Apakah rencana usaha kegiatan ini go atau no go, boleh dilaksanakan atau bahkan harus dihentikan, ya. Berarti kan udah jelas ya, AMDAL itu sebetulnya mendukung, sangat mensupport pembangunan berwawasan lingkungan. Ya, jadi sebetulnya AMDAL ini mengkaji kelayakan proyek dari aspek lingkungannya, makanya sering disebut izin lingkungan gitu ya, seperti itu. Kalau kita lihat keadaan AMDAL sebagai instrumen pengendalian itu sebetulnya dia berasal dari Amerika. Ya, di Amerika juga digunakan untuk mekanisme untuk memaksa diterapkannya Undang-Undang Nasional Kebijakan Lingkungan atau National Environmental Policy Act di tahun 70. Nah, disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa setiap tindak federal penting harus disertai pernyataan dampak lingkungan atau EIS, Environmental Impact Statement. Nah, EIS ini akan dihasilkan melalui proses yang namanya EIA, Environmental Impact Assessment. Jadi kalau di Indonesia EIA-nya itu adalah AMDAL-nya, EIS-nya itu adalah si SK-nya tadi, yang kemarin kita bahas banyak. Oke. Nah, kajian AMDAL itu sebetulnya akan mewajibkan membuat 4 jenis dokumen utama ya. Karena nanti ada eksekutif summary-nya dan lampirannya gitu ya. Tapi yang paling utama tuh kalian membuat 4 dokumen ini. Yang pertama adalah KA, kemudian ANDAL, lalu RKL dan RPL. Ya. KA, ANDAL, RKL, dan RPL. Seperti yang saya bilang, kalau dari KA, ANDAL, RKL ini akan dibuat 2 sidang. KA dulu, baru sidang pertama. Jadi kayak seminar progres lah di KA itu ya. Gitu ya. Lalu pas kalian mau sidang, kayak kalau sidang skripsinya kalian itu
mempertanggungjawabkan ANDAL, RKL, dan RPL. Jadi kalau ANDAL itu bukan seminar progres, tapi seminar proposal. Supaya kalian dilihat apakah kajian terkait dampaknya kalian itu metodologinya sudah betul, titik sampling sudah betul, penetapan ruang lingkupnya, wilayah studinya, dan lain-lain. Oke, hasilnya itu dituangkan dalam bentuk ANDAL-nya. Di ANDAL ini kalian evaluasi dan analisa mana dampak yang besar dan pentingnya, gitu ya. Sehingga nanti bagaimana untuk memonitor, kemudian memantau, dan juga mengelola dan untuk meminimasi dampaknya tadi, itu dituangkan dalam RKL dan RPL. Oke. Ini kita lihat, kalau ANDAL, dia ada ruang lingkup dan kedalaman kajian ANDAL-nya, lalu menentukan dampak penting yang akan dikaji, dan menentukan metodologi untuk mengkaji dampaknya. Sehingga kita nanti bisa keluar rekomendasi untuk pengelolaan dan pemantauannya ya di RKL atau RPL. Di KA juga itu ditentukan batas-batas studinya dari ANDAL-nya, batas administratifnya, batas ekologisnya, ya itu kita tentukan. Kalau ANDAL, analisis dampak lingkungan, teman-teman kuncinya gini aja, KA itu fokusnya metodologi, ya. Tapi metodologi apa? Metodologi terkait perkiraan dampaknya, jelas ya. Nah, kalau di ANDAL-nya itu telaahan cermat terhadap tadi dampak-dampak penting yang sudah kalian tentukan di KA-nya. Apakah dia jadi besar dan memang harus dikelola, ya. Nanti dampak-dampak yang telah identifikasi dalam KA itu ditelaah mendalam menggunakan metodologi yang tadi. Kalian coba perkirakan, kalian coba proyeksikan gitu ya. Termasuk sebetulnya orang teknik sipil biasanya suka memproyeksikan istilahnya apa ya? Timbulan dari, bukan timbulan ya. Jumlah transportasi yang akan melewati dari jalan yang akan kalian buat misalnya seperti itu. Mengidentifikasi titik-titik kemacetannya, seperti itu contohnya. Sehingga nanti bisa kita coba untuk kurangi dampaknya. Itu dalam tahapan operasionalnya. Tapi kalau dalam tahapan prakonstruksi, kemudian yang terutama mungkin konstruksi ya, kalian menentukan tadi jenis fondasi dan lain-lain misalnya. Itu juga ditelaah kembali di ANDAL. Nah, di RKL dan RPL itu berbagai macam rekomendasi upaya untuk mengurangi dampaknya. Bagaimana untuk mengelolanya, bagaimana untuk meminimasinya, dan upaya untuk pemantauannya. Jadi kalau RKL kelola gitu ya, itu upaya untuk mencegah, mengendalikan, menanggulangi dampak penting yang sifatnya negatif. Ya, tapi mencoba untuk memaksimalkan juga dampak positif yang terjadi. Kalau RPL itu berisi program pemantauan untuk nantinya melihat perubahan lingkungan yang disebabkan oleh dampak-dampak yang sudah teridentifikasi dari rencana kegiatan yang harus dikelola oleh berbagai macam pihak tentunya. Tidak hanya pihak pemrakarsa, tapi juga pihak pengelola nantinya. Karena kadang ada ya pemrakarsa sama pengelola beda ya teman-teman ya. Termasuk juga tugas-tugas pemantauan ini diserahkan kepada dinas-dinas terkait. Jadi tidak hanya dinas lingkungan hidup saja, tetapi juga mungkin dinas kesehatan dan lain-lain. Ya, RPL juga digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dari upaya pengelolaan lingkungan yang sudah dilakukan. Jadi bisa saja yang misalnya tadinya setiap 3 bulan sekali, karena ternyata perubahannya dia sudah stabil dan tidak terlalu signifikan, bisa diganti menjadi 6 bulan sekali misalnya, seperti itu ya. Atau kebalikannya. Sehingga nanti bisa lakukan pemantauan yang lebih istilahnya sih win-win solution ya untuk semua pihak, termasuk juga untuk kondisi lingkungan yang ada. RPL juga digunakan untuk mengevaluasi akurasi prediksi dampak dalam kajian ANDAL-nya. Jelas sampai sini teman-teman? KA, ANDAL, RKL, RPL. Kalau yang bukan AMDAL sama KLPL tapi di depannya U tadi ya, seperti Daniel bilang tadi. Itu usaha pengelolaan lingkungan dan usaha upaya pemantauan lingkungan. Oke, kita next ya. Nah, ada bantuan pemerintah terhadap UMK ya, yang kemarin kita sempat bahas juga bahwa sesuai kewenangannya pemerintah daerah itu membantu
untuk penyusunan dokumen AMDAL bagi usaha dan atau kegiatan mikro dan kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan. Jadi bisa saja yang namanya kegiatan usaha mikro atau kecil itu nggak harus semua jadi SPPL, bisa saja mereka juga disuruh membuat AMDAL. Nah, biasanya akan dibantu pembiayaannya oleh pemerintah daerah. Itu biasanya melalui pembiayaan APBN atau APBD, ya. Bantuannya dalam bentuk apa? Bisa fasilitasi, bisa ada biaya, atau langsung dia melakukan penyusunan AMDAL-nya. Pemerintah atau pemerintah daerah langsung membantu untuk menyusun AMDAL-nya, dokumen AMDAL-nya. Ya. Jadi pembiayaan untuk penyusunannya itu ditangani oleh pemerintah daerah. Oke, itu yang AMDAL ya teman-teman, jelas ya? Oke, kalian tinggal lihat nanti di wajib AMDAL seperti apa, kemudian dokumennya sudah jelas apa saja gitu. Nah, kita lanjutkan dengan pertek atau persetujuan teknis. Nah, pertek ini sebetulnya nanti akan mendampingi si AMDAL-nya. Jadi kalau sekarang tuh linear, yang 2 minggu lalu kita bahas. Jadi kalau dulu AMDAL baru pertek gitu ya, atau pertek atau AMDAL, kalau sekarang tuh bisa paralel. Tapi tetap setiap rencana usaha kegiatan itu harus menyusun pertek dulu sebetulnya, baru nanti mengajukan AMDAL. Dan peraturan pertek ini itu ada dalam Permen LHK nomor 5 tahun 2021. Ini kemarin sudah kita bahas ya, teman-teman ya. Nah, jadi paralel ya antara penyusunan pertek dengan penyusunan AMDAL. Kita lihat, sorry sebentar. Kalau bagian atas ini kita akan bahas sebetulnya stakeholders yang terlibat dalam penyusunan AMDAL. Jadi ada Menteri LHK itu yang bertanggung jawab sebagai memonitor lembaga sertifikasi kompetensinya dan lembaga uji kelayakan. Yang sertifikasi kompetensi ini kan ada sertifikasi kompetensi penyusun ya, penyusun AMDAL ya. Penyusun AMDAL itu baik pemrakarsanya dan penyusun AMDAL bersertifikat kompetensi. Jadi KTPA sama ATPA. Jadi ada konsultannya harus sertifikasi, termasuk juga si tenaga ahlinya. Tapi minimal kalau nggak salah tuh hanya 3 yang harus tersertifikasi. Yang lainnya tenaga ahlinya nggak masalah. Tapi termasuk tim leadernya ya harus tersertifikasi. Lalu kalau di lembaga uji kelayakan itu untuk tim penilainya. Jadi penilai AMDAL oleh tim uji kelayakan termasuk unsur pemerintah dan ahli bersertifikat juga gitu ya. Di sisi lain ada masyarakat pemerhati gitu ya, lingkungan hidup yang terkena dan berpengaruh dan atau berkepentingan. Jadi ada konsultasi masyarakat. Ini bisa saja masuk di dalam tim uji kelayakan atau penilai AMDAL. Yang penyusun AMDAL ini dia juga harus bertanggung jawab untuk menginformasikan ya, jadi membuat pengumuman dan konsultasi publik kepada masyarakat yang terkena dampak secara langsung. Ya. Kalau yang tidak langsung itu biasanya ditanggulangi sekarang oleh pemerintah ya, bukan oleh pemrakarsanya. Kayak itu yang bagian atas, bagian itu sebetulnya lebih ke arah stakeholders yang terlibat. Kita bahas yang tengah. Ini adalah proses penyusunannya. Yang seperti kita ketahui awalnya ada pra-AMDAL. Yang tadi kita bahas di awal. Di pra-AMDAL itu kalian mencoba untuk menapiskan ya, penapisan. Apakah rencana kegiatan usaha saya itu perlu membuat dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL, UKL-UKL atau SPPL, gitu ya. Penentuannya seperti itu. Otomatis kalian perlu data dan informasi ya terkait rencana usaha kegiatannya. Besarannya, jenis KBLI-nya apa. Kemudian kalian tinggal lihat di Permen LHK nomor 4 tahun 2021. Itu namanya pra-AMDAL. Ternyata alhamdulillahnya kalian harus wajib AMDAL. Masuk nih misalnya dalam wajib AMDAL. Berarti kalian melakukan pengisian formulir kerangka acuan oleh pemrakarsa. Dari proses pengisian sampai proses pemeriksaan formulir kerangka acuan oleh tim teknis itu harus dalam waktu 30 hari kerja. Jadi biasanya pra-AMDAL ini juga termasuk ya, pemrakarsanya itu memilih membuat lelang atau tender gitu ya untuk konsultan penyusun AMDAL-nya dan lain-lain sampai menyusun tim baru
setelah oke kerangka acuannya, baru dia mengisi formulir KA. Gitu. Jelas ya sampai sini ya? Jadi sudah bekerja nih. Nah, dan di situ sebetulnya pada saat pengisian formulir KA itu, pada saat penyusunan KA, sebetulnya pemrakarsa juga diwajibkan secara paralel untuk membuat pertek-pertek ini nih teman-teman, yang ini. Pertek dalam bentuk rencana induk proyek, pertek untuk pengelolaan limbah B3, pertek untuk pengelolaan air limbah, sama pertek untuk kajian dampak lalinnya. Jadi ada 4 jenis pertek ya di sini ya teman-teman ya, gitu. Dia persetujuan teknisnya. Artinya sebetulnya kalau misalnya dilihat dari sini, para pemrakarsa itu sudah harus punya seperti kayak master plan atau DED ya, karena sudah tahu, sudah memperhitungkan apakah menghasilkan limbah B3 atau tidak, pengelolaan air limbahnya seperti apa, kemudian izin untuk pengambilan air bersihnya bagaimana, itu harus jelas teman-teman. Ya, jadi pada saat KA disusun, pertek juga diurus oleh pemrakarsa. Sehingga pada saat pengisian formulir KA oleh pemrakarsa, pertek-pertek ini juga diintegrasikan ke dalam dokumen tersebut, gitu ya. Jadi setelah itu diperiksa oleh kerangka acuannya oleh tim teknis, itu within 30 days, jadi dalam waktu 30 hari kerja. Sidanglah kalian nanti. Nah, kalau sudah sidang, sudah di ACC, udah perbaikan dan lain-lain, baru kalian membuat andalnya, kajian andalnya gitu. Nah, kajian andalnya ini gitu ya, dilakukan dalam waktu 60 sampai 180 hari kerja. 180 hari itu berarti dibagi berapa? 30 ya. 6 bulan ya teman-teman ya. Mulai dari berapa? 2 bulan sampai 6 bulan. Lihat ini sebulan, ini 2 bulan sampai 6 bulan, berarti 7 bulan. Jadi jangan mau minimal itu adalah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan juga kalau udah oke ya sebetulnya dokumen dan lain-lain. Jadi jangan mau kalau misalnya 3 bulan tuh udah jadi ya teman-teman. Kalau misalnya kalau project AMDAL itu yang cuma 3 bulan, ya AMDAL abal-abal jatuhnya, karena pas proses di sini kita juga butuh waktu yang cukup lama sebetulnya. Jelas ya? Oke, kemudian kan lakukan AMDAL nih, AMDAL kalian sampling, kalian ngukur, kalian hitung, analisa dan lain-lain. Dapatlah kalian buatlah AMDAL, RKL dan RPL-nya. Oke, setelah itu kalian melakukan mensubmit lagi nih. Mensubmit, kemudian dokumen AMDAL RKRPL dan kalian melakukan sidang nanti. Dinilai nih dari AMDAL RKRPL. Kalau ternyata masih ada masalah dan masih salah, diperbaiki dokumen AMDAL RKRPL-nya, sidang lagi gitu. Sampai akhirnya penilaian akhir sudah oke gitu ya. Lalu keluarlah rekomendasi hasil penilaian akhir dari RKL AMDAL RKRPL-nya, dari tim uji teknisnya, uji kelayakannya. Jelas? Nah ini kalau bisa memang dalam waktu hanya 50 hari kerja, jadi kurang dari 3 bulan. Itu sudah selesai termasuk revisi-revisinya ya teman-teman. Nah nanti dari sini rekomendasi keluarlah keputusan kelayakan lingkungan hidup atau SKKL, disertai dengan perizinan berusaha atau ketidaklayakan dari sisi lingkungan hidup. Jadi layak dari lingkungan hidup atau tidak layak lingkungan hidup, itu nanti keluar, itu yang akan mempengaruhi perizinan berusahanya. Nah, pada saat penilaian tadi ya, penilaian dokumen AMDAL RKRPL, seluruh baku mutu lingkungan itu juga diintegrasikan dalam proses penilaiannya. Apakah baku mutunya sudah sesuai atau tidak, baik untuk air, udara, air limbah, emisi, gangguan gitu ya. Termasuk baku kerusakan yang lain adalah tanah, mangrove, lamun, dan terumbu karang. Seperti itu teman-teman, jelas ya? Mengintegrasikan antara perteknya dengan proses AMDAL-nya. Kalau misalnya lihat di sini, berarti pada saat penyusunan KA di belakang sini ya, itu harus dibarengi dengan pengurusan perteknya. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Nah ini pengaturan integrasi pertek dengan AMDAL dan UKPL, ini sudah bahas minggu lalu ya, pasal 61A di Undang-Undang Cipta Karya. Jadi kajian AMDAL ataupun
UKL itu harus terintegrasi dengan pertek-pertek nih. Pertek apa saja, mulai dari penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan B3, lalu pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan penimbunan. Ini B3-nya, jadi bahan berbahaya beracun. Kalau ini limbah B3, limbah yang bersifat bahan berbahaya beracun, ya. Lalu pertek terkait kalau ada pembuangan air limbah ke laut, pertek pembuangan air limbah ke sumber air, pertek membuang emisi ke udara, dan pertek pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah. Ya, contoh misalnya kalau kalian buang, pasti kan dalam satu pembangunan kan ada apa sih namanya? Yang, saya lupa. Yang untuk itu apa namanya teman-teman? Direksi kit ya, direksi kit. Kemudian kalau untuk yang para pekerjanya apa namanya? Masih ingat nggak kalau di kalian membangun usaha tuh? Saya lupa istilahnya. Apa sih teman-teman kalau di sipil mau membangun, bukan mau, sedang membangun terus ada kayak bangunan sementara untuk para pekerjanya yang dilengkapi dengan WC-nya itu apa namanya? Kalian tahu nggak? Kalian yang sipil nih. MES, Bu, Apa kalau nggak namanya? salah. Apa? Direksi kit, Bu. Direksi kit ya? Direksi kit bukannya untuk para ininya, untuk para mandornya. Kalau untuk para pekerjanya apa namanya? MES kalau nggak salah, Bu. Mes ya? Ya. Pastinya ada istilah yang lain deh. Ya mes lah, oke. Ya mes pekerjanya ya. Itu kan berarti misalnya kan bawa ratusan pekerja ada di satu lokasi gitu. Kalian kan harus memikirkan ya, nanti mereka buang air limbahnya kemana? Dapat air minumnya dari mana? Jelas ya sampai sini ya? Itu harus kalian pikirkan gitu. Nggak bisa kalian nongkrong minta masjid sebelah gitu. Itu pasti kalian udah bisa dihujat masyarakat itu nanti jatuhnya. Nah, yang kayak gitu tuh harus sudah dipikirkan. Kemudian tapi kalau praktek ini berfokus lebih ke arah pada saat konstruksi juga termasuk operasional ya. Ngambil sumber air yang kalian gunakan untuk konstruksi dari mana, untuk operasional seperti apa gitu. Itu harus dipikirkan. Pembuangan air limbahnya kemana juga harus jelas ya. Nah, sehingga nanti dari praktek ini akan keluar sertifikat layak operasi untuk operasional kegiatannya ya. Oke. Ini ada di pasal 61A Undang-Undang Cipta Karya. Itu sudah ada undang-undangnya ya teman-teman ya, dan sejalan dengan peraturan Undang-Undang 32 2009 yang Undang-Undang Lingkungan Hidup. Tapi diatur sekarang PP 22 2021. Oke, ini sebetulnya izin PPLH dan Andalin ya. Tadi kan kalau kita lihat di sini ternyata termasuk pertek untuk kajian dampak lalinnya. Nah, di sini ada proses KA andalnya. Di sini proses KA untuk proses andal RKRPL. Hampir sama ya, kayak tadi ya teman-teman ya. Gitu di sini mekanisme telah diterapkan seperti sebentar. Kalau untuk andalin, jadi kalian lihat kan kesesuaian bukan andalin. Untuk KA andal, kalian itu kan lihat dulu kesesuaian rencana usaha kegiatannya dengan tata ruang. Jadi kan harus betul-betul paham yang paling awal juga selain apakah wajib AMDAL atau tidak, kalian juga harus cek nih. Kalau mau bikin mall gitu. Ini lokasi mallnya tuh sebetulnya di RT RW-nya apakah memang sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Itu berarti kalian lihat di RT RW-nya. Kalau tidak sesuai ya udah jangan macam-macam, berarti mending di drop gitu ya. Nah, itu ada persetujuan awal pemerintah melalui dokumen FS, kegiatan RIP, rencana induk pelabuhan gitu ya, RIB, rencana induk pembangunan bandar udara gitu, atau desain bangun bendungan dari Komite Keselamatan Bendungan, SLF untuk kegiatan pembangunan bendung dan lain-lain. Seperti itu yang pertama awalnya. Lalu setelah oke gitu ya. Nah, sampai itu kalian juga praktek itu ditujukan juga perlu untuk apa? Untuk usaha dan untuk kegiatan yang beresiko tinggi dan menengah. Sementara kalau untuk resiko menengah dilakukan sebagai by system. Ya. Nanti setelah oke, KA-nya tadi ya, proses KA kita jalankan, kalian bikin KA-nya, kalian ngurus prakteknya dalam waktu 30 hari itu ya.
tadi 30 hari ya, betul ya? Ya, 30 hari kerja, masukkan diurus, dinilai dan lain-lain udah oke, baru kalian menyusun andal RKL, RPL. Nah, di sini juga akan bersamaan dengan persetujuan teknisnya, gitu ya, pada saat jadi pada saat Pertek mengurus, jadi barengan dengan mengajukan KA, itu dinilai pada saat proses penilaian andal RKRPL, barulah keluar Perteknya. Seperti itu. Oke, sekarang kalian bersama-sama melakukan kajian andal, kemudian keluar SKKPPL, tapi kalau dari Pertek ini akan dilihat yang namanya post, akan dibuat atau dilakukan yang namanya kegiatan post inspection. Jadi cek kesesuaian pada Perteknya gitu. Baru kalau misalnya oke, nanti akan diterbitkan bukti pemenuhan persyaratan teknis sebagai dasar pelaksanaan kegiatan operasional, baru adalah implementasi perizinan berusaha. Ya. Oke. Itu ya contohnya teman-teman ya. Nah, ini yang kemarin juga ya, kalau dulu sebelumnya nyusun dokumen lingkungan dulu gitu kan ya. AMDAL, UKL, KL atau SPL baru dinilai, disetujui, keluar izin lingkungan, baru penilaian permohonan izin, uji coba baru izin. Tapi kalau di sini paralel nih, penyusunan dokumen lingkungan sama penilaian Perteknya. Sehingga barengan hasil dari keduanya itu yang akan memberikan persetujuan lingkungannya. Oke. Baru di situ ada post inspection, akhirnya keluarlah yang namanya sertifikat laik operasi. Permohonan persetujuan teknis, kalau yang wajib AMDAL, permohonan itu bisa bersamaan atau sebelum ya mengajukan permohonan persetujuan lingkungan. Jadi persetujuan lingkungan itu untuk AMDAL-nya ya, untuk KA dan lain-lainnya. Jadi bisa barengan atau bahkan harus sebelumnya teman-teman untuk Perteknya. Permohonan persetujuan Perteknya. Tapi kalau usaha yang wajib ya. Nah, ini permohonan Perteknya. Jadi permohonan Pertek ini kalian melakukan kajian atau standar teknisnya, lalu sistem manajemen lingkungannya. Itu dalam 2 hari dilakukan pemeriksaan dokumen oleh pemerintah ini dalam 30 hari, pemeriksaan substansi pekerja penilai, akhirnya kalau substansinya terpenuhi berarti Perteknya langsung diterbitkan. Kalau tidak memenuhi berarti dilakukan permohonan ulang nanti jatuhnya. Nah, dari 2 hari ke sini kalau ternyata nggak lengkap atau nggak benar, itu maksimal 10 hari baru diajukan lagi. Nah, permohonan ini itu yang tadi di atas tadi nih. Ya, tadi kita bahas dan ini terutama. Kalau untuk yang wajib AMDAL, sebelum atau bisa barengan. Tapi kalau wajib UKL dia harus sebelum Perteknya, permohonannya itu harus ditujukan. Oke, kita lihat sekarang Pertek. Definisinya itu apa sih Pertek itu sebetulnya? Dia itu persetujuan dari pemerintah, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, berupa ketentuan mengenai standar pengelolaan lingkungan dan pengelolaan lingkungan. Atau analisis mengenai dampak lalu lintas dari usaha kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang mengacu pada PP nomor 22/2021. Biasanya Pertek ini setidaknya akan memuat yang pertama standar teknis pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, tadi ya air, udara dan lain-lain, lalu standar teknis pengelolaan limbah B3 dan atau ya andalalinnya. Yang kedua ada standar kompetensi SDM terkait baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3 dan andalalinnya. Yang ketiga dari sistem manajemen lingkungannya. Oke. Jadi Pertek ini harus dipenuhi sebelum pengoperasian instalasi atau fasilitas yang terkait dengan lingkup dari Perteknya. Ini definisi-definisinya ya, kalian bisa baca sendiri ya, perbedaannya apa sih, bukan perbedaan, apa sih Pertek, standar teknis itu apa, SLO itu apa, lalu penapisannya harus bagaimana gitu ya. Itu biasanya kalau penapisannya dia mandiri ya, tidak oleh pemrakarsanya. Ini cara memperolehnya gitu ya. Bisa dilihat di lampiran 1 atau lampiran 10 untuk yang udara. Kelengkapannya tadi ada kajian teknis dan standar teknisnya.
Ini bedanya apa? Kajian teknis sama standar teknis, kalian bisa baca sendiri di sini. Lalu muatan-muatannya apa saja, gitu ya. Contoh untuk standar teknis pemenuhan baku mutu air limbah, ya harus ada deskripsi kegiatan usaha, ada rujukan baku mutunya, rencananya seperti apa, rencana pemantauannya bagaimana, dan internalisasi biaya lingkungan. Nanti yang bertanggung jawab untuk membuat, mengelola, memantau terus masuk. Kalau misalnya lampiran teknis pembuangan emisi sama ya, tapi bedanya kalau ini baku mutu air limbah, ini baku mutu emisinya. Di sini rencana pengelolaannya, di sini desain sarana prasarana untuk pengendalian emisinya. Ya, oke. Itu standar teknisnya, ini kajian teknisnya. Jadi kalian bisa lihat nanti perbedaannya apa, harus kalian pahami. Ini bukan definisi, penjelasan dari kajian dari isi standar teknis maupun kajian teknisnya. Deskripsi itu apa sih? Perenungan lingkungan hidup awal itu apa? Itu bisa kalian baca sendiri ya. Perkiraan dampak itu bagaimana, RKRPL-nya seperti apa. Nah, untuk standar kompetensinya, standar kompetensi ini memuat yang menjadi muatan persetujuan teknisnya. Di sini penjelasan dalam prakteknya memastikan bahwa penanggung jawab kegiatan usaha telah memiliki sumber daya manusia yang kompeten untuk mengendalikan pencemaran yang dihasilkan. Ini penting ya teman-teman, karena terkadang seringkali yang mengelola upaya pengelolaan lingkungan itu ternyata bukan orang yang kompeten di bidangnya. Itu juga salah satu mengapa pengelolaan lingkungan di kita tuh kacau balau gitu ya. Dulu pernah ada sebetulnya di ITENS itu yang pertama kali melakukan sertifikasi pelatihan untuk manajer apa ya namanya lupa, manajer untuk pengelolaan limbah cair ya. Itu sebetulnya kita bekerja sama dengan Jepang gitu ya. Jadi Jepang yang membuat bukan membuat lah, dari Jepang ini membuat mendampingi kita untuk membuat tim penilainya, sertifikasinya, sampai ke pelatihan untuk dan lain-lainnya gitu ya. Nah, pertama kali untuk ini tuh adalah di Jawa Barat, dan pertama kali yang melakukan pelatihannya tuh di ITENAS gitu. Kemudian nanti diadap oleh nasional jatuhnya sekarang. Saya lupa istilahnya. Gitu ya, manajer pengelolaan limbah gitu kalau nggak salah gitu. Karena memang ya menarik ya teman-teman, waktu itu saya juga ikut terlibat di dalamnya. Kita lagi mencoba untuk manajer itu adalah harus tahu tentang pengolahan limbah gitu ya. Pengolahan biologi menggunakan biologi atau bakteri. Kemudian kemarin suatu hari kita akan datang ke satu industri memberikan contoh, ini loh pengolahan limbahnya gitu. Itu tuh manajer-manajer yang sudah menjabat sebagai pengelola limbah cair di industrinya loh ya teman-teman ya. Kemudian ada yang tanya, Bu Ainun, mana bakterinya kok nggak kelihatan gitu. Kebayang nggak teman-teman? Padahal dia itu sebenarnya pengelola air limbahnya gitu, pengelola instalasi pengolah air limbah gitu. Tapi dia sendiri nggak paham gitu bahwa yang mikroorganisme ya bakteri nggak kelihatan sama mata gitu. Tapi dengan polosnya dia nanya, bahwa ini yang mana sih bakterinya, itu nggak kelihatan. Dia ngelihat di pengolahan biologi. Nah itu teman-teman kenyataannya pengelolaan limbah itu contohnya tadi ya SDM kita tuh seperti itu gitu. Jadi kurang kompeten sebetulnya jatuhnya ya. Tapi sebetulnya bisa ditingkatkan, bisa. Yang harus meningkatkan siapa ya? Si usaha dan kegiatannya gitu intinya. Oke. Lalu SML atau sistem manajemen lingkungan gitu ya. Ini sudah kita bahas ya kemarin ya, sebetulnya sistemnya voluntary, tetapi meskipun kalau mau tersertifikasi SML-nya voluntary, tapi sebetulnya setiap usaha itu perlu membuat sistem manajemen lingkungan. Tetap ada ya PDCA ya, Plan Do Check Action. Oke, ini kalian bisa lihat. Lebih rincinya, kalian bisa lihat di lampiran 1 di Permen LHK nomor 5 tahun 2021 tentang tata cara penerbitan Pertek dan SLO tadi ya, surat layak operasi untuk bidang pengendalian pencemaran lingkungan, tata cara penapisan secara mandirinya. Ini kalian juga bisa lihat ya ke masing-masing untuk air limbah, kemudian yang lainnya gitu ya. Itu ada di lampiran 1 tadi, sudah ada di Moodle juga ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah ini bisa lihat juga daftar usaha dengan potensi pencemaran air tinggi, ada A sampai L, ini untuk aplikasi ke tanah, ini untuk ke formasi tertentu, ini limbah untuk ke laut gitu ya. Nah ini bisa kalian lihat juga
harus seperti apa gitu. Ini untuk emisi ya, kriterianya, kemudian yang mana saja usaha yang wajibnya gitu. Lalu penyusunan kajian teknisnya juga sudah ada. Itu saja teman-teman. Jadi di Moodle sudah sangat lengkap ya sebetulnya. Bisa kalian lihat, bisa kalian baca, kalian pelajari. Makanya dipelajari banget supaya minimal kalian paham lah. Jadi nanti pada saat kalian, meskipun misalnya kalian belum tertarik, tidak tertarik, misalnya bukan belum bu, tidak misalnya gitu ya untuk pengurusan ini, tapi kalian tahu sehingga kalian nanti bisa mensupport ataupun bisa mendukung ya, bisa memberikan kontribusi pada yang pemilik usaha atau rencana kegiatan yaitu pemrakarsa. Kalau kalian juga sebagai pihak dari konsultan atau pihak konstruksinya ya, kontraktornya ya gitu. Seperti itu. Jangan lupa ya, ada forum diskusi yang harus kalian kontribusi juga, partisipasi aktif. Dan juga ada terakhir post-test. Hari ini tidak ada mind map, tapi kalian coba untuk aktif di post-test dan juga aktif di diskusinya. Oke? Mangga, ada yang mau tanyakan dulu nggak teman-teman? Silakan. Bu, menanya Bu. Silakan Daniel. Ini tentang proyek kereta api cepat Jakarta Bandung. Itu saya baca-baca berita tahun lalu itu kan ada daerah Bandung Barat itu yang kena banjir itu ya. Proyek itu. Nah itu maksudnya itu saya tanyakan itu ini nggak tahu AMDAL atau gimana kok bisa-bisanya kok lewat situ. Itu. Akhirnya di situ. Padahal saya baca itu saya sudah ada, tapi kok masih banjir itu. Apakah AMDAL-nya itu bisa dikatakan meleset, bisa dikatakan gitu atau bagaimana Bu? Oke, ini sebetulnya saya saya sendiri tidak tahu ya terkait masalah itu. Maksudnya saya tidak paham terkait yang masalah ininya, tapi ada kemungkinan gini Daniel. Mungkin AMDAL, bukan mungkin, pasti AMDAL sudah disusun sebetulnya. AMDAL sudah disusun, sudah ada rencana pemantauan, rencana pengelolaannya. Nah, pada saat pemantauan pengelolaan itu sebetulnya sudah harus ada berbagai macam kegiatan pemantauan pengelolaan itu mulai dari prakonstruksi, konstruksi sampai ke operasionalnya. Nah, itu memang harus dipastikan nih pada saat ada daerah banjir, kemudian usaha-usaha seperti itu yang bisa berdampak gitu ya. Itu memang harus dipastikan apakah sudah ada di dalam RKL, RPL-nya Daniel, dan itu sebetulnya apakah dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi itu lebih banyak, sebetulnya banyak sekali stakeholder yang terkait untuk memastikan bahwa dampak tersebut memang tertangani gitu Daniel. Mohon maaf sih nanti coba saya cari tahu dulu ya gitu lebih detailnya. Tapi kalau sampai menanyakan mengapa sampai disetujui gitu ya, padahal itu daerah banjir gitu ya Daniel maksudnya? Iya Bu, maksudnya gitu Bu. Ya bisa saja sebetulnya pasti akan ada direkomendasikan teknologi untuk mengatasi lewat daerah banjir tersebut sih Daniel. Saya juga nggak paham kalau misalnya untuk kereta cepat gitu ya. Kalian yang paham kalau daerah banjir sebetulnya teknologi apa yang perlu diterapkan atau misalnya bagaimana upaya untuk Halo, sorry. Ada Bu. Berada ya? Ada. Oke, sorry kelihatan aku di mobil ya. Tadi laptopnya habis baterai. Nah sebetulnya memang ini harusnya itu sudah ada ya gitu rekomendasi dari teknis ya, teknologi yang memang bisa digunakan untuk mengatasi daerah banjir tersebut gitu loh Daniel. Itu saja sih mungkin kebayangnya gitu. Nah kalaupun misalnya belum, berarti ada yang tidak berfungsi nih dalam proses pemantauan dan pengelolaan lingkungannya. Atau bisa saja ya ada delay kan di kita biasanya ya, seperti itu ya Daniel ya. Itu banyak hal sebetulnya perlu kita perdalam lagi. Tapi kalau melalui prosesnya, saya yakin sih sudah melalui proses seperti layaknya yang sudah dilakukan, yang harus dilakukan gitu. Itu mungkin Daniel sementara yang bisa saya ungkapkan. Oke, baik Bu. Berarti AMDAL-nya itu tidak salah berarti ya Bu ya AMDAL-nya.
salah atau tidaknya ya sebetulnya perlu dilihat ya, Daniel, makanya saya belum memastikan gitu. Tapi kalau memang AMDAL-nya sebetulnya dilakukan dengan baik dan benar, seharusnya sudah teridentifikasi bahwa kereta cepat ini akan melalui daerah banjir, sehingga perlu ada penanganan teknis gitu. Nah, pertanyaan saya bukan mungkin bisa di AMDAL-nya atau bisa di pada saat perencanaannya, FS ataupun DED-nya, Daniel gitu. Jelas ya? Jelas, Bu. Gitu. Ya, oke. Nah, makasih, Bu. Sama-sama. Nanti saya coba cari tahu ya, Daniel ya. Yang kereta Baik, cepat Bu. Bandung Jakarta ya? Iya, Bu. Oke. Makasih Daniel atas pertanyaannya. Yang lain nggak ada pertanyaan lagi? Kalau kuis teman-teman sudah saya buka lebih pagi ya, jadi silakan kalian kalau sudah siap untuk melakukan kuis, silakan. Tapi kuisnya ditutup jam 11 ya. Dan waktunya seperti biasa hanya 10 menit. Jadi paling telat kalian ngebuka kuisnya jam 11 kurang 10 supaya ada waktu yang optimum dalam waktu 10 menit kan mengerjakan soalnya gitu. Tapi kalau lewat jam 11 kuisnya tidak akan dibuka lagi. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas perhatiannya. Jangan lupa untuk persiapan tugasnya ya, mulai dicari proyek-proyeknya dan juga kelompoknya supaya bisa dimulai untuk proses yang tadi penapisan aja dulu misalnya, bukan penapisan ya, cek aja dulu ya apakah dokumen kalian itu rencana kegiatan usaha kalian itu jenis dokumen lingkungannya apa nih, apakah AMDAL, apakah UPL atau SPPL. Oke? Oke, kalau nggak ada lagi teman-teman kita ketemu minggu depan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya close ya.